Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji diri kita. Jadi kita ini akan mengkaji diri kita. Enak kalau mengkaji diri. Biasanya orang itu enaknya mengkaji orang lain. Benar enggak? Nah sekarang saya akan mengajak kita semua untuk mengkaji dirinya sendiri. Sebelum kita mengkaji diri kita sendiri, terlebih dahulu kita perlu motivasi diri kita, terus salam inspirasi gitu katanya. Ini ada sebuah kata bijak dari Socrates. Apa katanya? Strong mind is scarce ideas. Everybody's mind is scarce even. Weak mind is scarce people. Jadi orang yang kuat pikirannya biasanya lebih suka mendiskusikan ide-ide atau gagasan-gagasan dalam metode atau mengambil hikmah dari peristiwa. Weak mind is discuss people. Jadi pikiran yang lemah adalah digosikin orang. Siapa yang bisa digosikin orang? Diskusi ya. Jadi orang yang habis mungkin orang lain, maka kata Socrates itulah ciri-ciri orang bodoh. Dalam kitab Masuk Ilmu Libat halaman 73 ada dua orang yang celaka. Jadi kita motivasi dulu. Ada dua orang yang celaka. Yang pertama itu adalah bifudulil kalami. Apa bifudulil kalami? Terlalu banyak bicara. Ditafsirkan dalam kitab Masuk Ilmu Libat itu, terlalu banyak bicara maksudnya jika dalam pembicaraan itu tidak ada kebaikan, fiti niwat dunia, dalam hal agama dan dunia, maka orang tersebut akan celaka dunia dan akhirat. Maka hati-hati dalam berbicara. Sedikit saja kita satu kata saja, perkataan kita bisa mencelakai banyak orang. Ini bifudulil kalam. Jika pembicaraannya tidak mengandung kebaikan di dalamnya, baik agama dan dunia, maka orang akan celaka di dunia dan di akhirat. Kalau omongan kita hanya positifin orang, maka orang itu akan celaka. Kemudian yang kedua, dibudulin to'ami. Apa artinya dibudulin to'ami? Banyak makan. Orang yang terlalu banyak makan, seringkali menjadikannya ia malas beribadah. Seharusnya banyak makan, seharusnya membuat energi kita semakin
kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya kita banyak makan itu bikin ngantuk. Nah, ini ada dua ciri-ciri orang yang celaka, baik di dunia dan akhirat. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Socrates tadi itu. Baik, ini inspirasi sedikit untuk sebagai sok rapi, sebagai semangat kita untuk belajar. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah konsep manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih yang kita dapat ketika kita mengikuti mata kuliah ini. Dalam konteks pendidikan, mahasiswa diharapkan memiliki sejumlah kompetensi yang mencakup aspek intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Baik, selanjutnya di mata kuliah ini pertemuan kedua materinya tentang konsep manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam yang terdiri dari subbab: 1. Proses penciptaan manusia, kemudian 2. Tujuan penciptaan manusia, 3. Term manusia dalam Al-Quran, 4. Potensi manusia, dan 5. Manusia dalam pandangan para filosof. Kita bahas satu persatu. Oke. Sekarang saya tanya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Silakan dikomentari gambar tersebut, berikan alasannya, sanggahan, dan pendidikan argumentatif. Yang mengangkat tangan akan saya kasih hadiah berupa buku. Ada nggak? Angkat tangan. Siapa? Oke. Andre Jaya Saputra. Cek. Masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dari gambar ini dapat kita berikan komentar. Yang pertama itu dari segi pandangan secara ilmiahnya begitu. Dari yang kita pelajari sebelum-sebelumnya mungkin secara umum yang bukan berkaitan dengan agama, mungkin saja hal ini dari gambar ini bisa diberikan argumen yang kuat begitu bahwa gambar ini cocok dengan proses penciptaan manusia secara ilmiahnya begitu. Karena kita lihat dari segi bentuk tubuh ataupun organ-organ dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiripan dari manusia tersebut, bahwa manusia bisa berevolusi dari bentuk kera yang mungkin sangat mirip dengan bentuk tubuh dari manusia. Itu alasannya. Kemudian sanggahannya, karena hal ini tidak sesuai dengan agama atau agama, khususnya agama kita, agama Islam, bahwa manusia itu bukan berasal dari kera atau berevolusi seperti dari gambar tersebut, akan tetapi sudah dijelaskan dari Al-Quran bahwa kita semua itu berasal dari Nabi Adam begitu, berasal dari tanah. Tidak ada yang namanya evolusi dari kera ataupun sebagainya. Mungkin hanya itu. Bagus, luar biasa. Tepuk dulu. Kita kasih hadiah. Mau pilih yang mana nih? Yang bawah, yang kecil. Yang kecil ya? Oh, ini sudah punya ya? Oke. Ya, ini judulnya ayat-ayat pembelajaran dalam Al-Quran. Ini bukan karangan saya ya. Oke. Nah, berkah. Yang lain? Tinggal satu yang perempuan. Ayo perempuan. Oke, siap. Apa itu? Ketika melihat gambar ini, apa yang terlintas dalam pikirannya? Jadi komentar saya terhadap gambar tersebut adalah bahwa seiring berjalannya waktu, perubahan itu akan tetap ada dari manusia itu sendiri. Kita bisa lihat dari gambarnya bahwa yang pertama itu kan
dari segi bentuknya dan segi postur tubuhnya itu masih dianggap kecil lah, bukan atau belum mencapai gambar yang selanjutnya atau gambar yang lebih besar seperti itu. Tapi kita bisa lihat juga di sana bahwa manusia itu bisa berevolusi setelah adanya perubahan, setelah adanya perjalanan dan masa-masa yang mereka lewati pada zaman dahulu itu, akhirnya menunjukkan perubahan pada manusia. Tapi kita tidak bisa meyakini bahwa manusia itu berasal dari kera, karena kita sebagai umat Islam harus percaya dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia itu berasal daripada Nabi Adam. Tapi dijelaskan juga dalam surah Al-Mu'minun yang mengatakan ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan di sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar tersebut bisa dikatakan sesuatu yang agak janggal menurut pemahaman kita, karena di sana itu gambar awalnya adalah seekor kera. Sedangkan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan manusia berasal daripada satu tetes air, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, lalu menjadi tulang belulang dan menjadikan sebuah organ atau manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita kasih hati pilih yang mana? Coklat tuh. Ya, yang coklat. Oke, baik. Karena sudah punya yang putih. Mohon coklat. Baik. Ini buku bagus ini. Mudah-mudahan berkah ya. Oke. Sip. Ya, baik. Ketika kita belajar filsafat itu sederhananya mengajak kita untuk berpikir kritis. Ketika kita berpendapat tentang satu hal, maka harus berbasis argumen. Jadi alasan kita menyalahkan orang itu harus berbasis argumentatif. Harus ada dasarnya. Harus ada alasan. Jangan sampai itu haram, itu alasannya apa? Harus punya alasan secara argumentatif. Tadi sudah bagus semua. Yang laki dan perempuan sudah beralasan secara argumentatif. Bagus, kita harus berpikir positif. Apa sebenarnya ini? Ini adalah teorinya Charles Darwin. Ternyata kalau kita baca secara detail teorinya Charles Darwin ini nggak sesuai dengan apa yang menyebar. Jadi Darwin tidak mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tapi kita sudah terlanjur menyebar. Kita juga ikut-ikut memvonis bahwa Darwin berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, ini artinya apa? Jangan kita langsung memvonis kalau kita belum membuktikan. Pendapat Charles Darwin ini bagus sekali. Jika dia melahirkan teori namanya evolusi. Nanti kalian bisa searching kembali, karena silakan mengajak kalian untuk memberikan argumen secara harus ada dasarnya kita memberikan argumen. Sekarang kita pakai teorinya Darwin ini untuk melihat dari sisi yang lain. Saya sering menjelaskan dalam kelas. Jadi berpikir itu harus menggunakan multi perspektif. Jangan hanya satu sisi kita melihat.
Ini sudah tadi disampaikan oleh yang perempuan, siapa namanya? Hah? Mawadah. Mawadah Mahfiyah. Ya baik, ini sudah disampaikan dari ayatnya. Sekarang kita pakai teori Darwin ini untuk melihat dari sisi yang lain. Revolusi itu artinya apa? Perubahan. Dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15, dan 16 itu dijelaskan dalam Al-Quran itu. Jadi sudah dibacakan. Coba kita baca sama-sama supaya kita mendapat rahmat. Ketemu? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walau qad khalaqnal sulalatin min tin fi qararin makin وأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. Belum lengkap. Nah ini jadi itu cara kita memberikan argumentasi. Jadi kita menyangka itu harus punya dasar, harus punya alasan secara argumentatif. Kita sebagai umat Islam, kita punya dasar untuk membantah teori itu. Tetap kita menggunakan teori ini, tapi dengan menggunakan perspektif yang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tahapan-tahapan penciptaan manusia dari sulalatin min tin, itu sari pari tanah, kemudian nutfah, air mani, kemudian berubah revolusi menjadi qararin makin, itu nempel di rahim. Jadi air mani itu tidak semua air mani itu menjadi manusia, jadi diambil sedikit saja. Betul ya? Kalian pasti sudah mempelajari atau melihat videonya. Kemudian berevolusi menjadi segumpal darah, berevolusi menjadi segumpal daging, berevolusi menjadi tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Khalqan akhar. Kemudian jadilah makhluk berbentuk lain. Di lain jadinya tak, itu berbeda-beda dari tahap yang pertama sampai menjadi seperti manusia saja, seperti kita saat ini. Itu manusia. Ini namanya evolusi kalau kita menggunakan teori Darwin. Dan selanjutnya, nah ini kita masuk kepada materi selanjutnya. Jadi manusia itu punya potensi dalam dirinya untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la
تعلمون. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ini membuat sebuah proyek apa yang penciptaan manusia yang dibantah oleh mereka. Nah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di dalamnya orang-orang yang akan membuat kerusakan badannya dan merupakan darah. Sedangkan kami kata para malaikat senantiasa bertasbih dengan puji engkau yang mensucikan engkau. Jadi apa jawab Allah Subhanahu wa taala ketika dibantah oleh malaikat? Jawaban Allah Subhanahu wa taala sangat ilmiah sekali. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah bukannya bodoh sekali malaikat ini tidak. Jadi Allah mengajarkan kita jangan menjawab dengan cara bijaksana. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu malaikat. Nah ini, jadi potensi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang istimewa dibandingkan dengan makhluk lain. Jadi Allah memang menjadikan manusia itu menjadi wakilnya di bumi. Kalau kita melihat ayat ini, khalifah itu apa artinya? Pengganti. Yang namanya menggantikan Allah di bumi ini bagaimana? Jadi kita harus menerjemahkan semua sifat-sifat Allah di bumi kita mendudukan kita sebagai khalifah. Nah, potensi ini harus kita tanamkan kalau kita internalisasikan dalam diri kita. Jadi kita ini sebagai khalifah sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah. Baik, itu proses penciptaan manusia dari perspektif Al-Quran tadi itu. Perspektif Al-Quran adalah perspektif Islam. Sekarang kita melihat manusia perspektif para filosof. Yang pertama adalah filosof Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa Aristoteles ini seorang filosof Yunani klasik yang mengungkapkan pandangannya tentang manusia. Manusia merupakan hasil dari perkembangan alamiah dari materi dan bentuk. Dalam pandangannya, manusia memiliki potensi rasionalitas yang membedakan mereka dari makhluk lain. Manusia berkembang dari materi menuju bentuk berdasarkan potensi yang dimilikinya. Nah inilah manusia perspektif para filosof yang pertama itu adalah Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa jadi manusia ini memiliki potensi rasionalitas. Rasionalitas bisa berpikir secara rasional yang menjadikannya berbeda dengan makhluk lain. Dengan potensi yang rasionalitas ini menjadikan manusia itu bisa merubah dunia. Yang dulunya dunia itu dari zaman kahula sampai sekarang menjadi zaman yang sangat canggih sekali. Nah inilah potensi yang dimiliki oleh manusia. Dengan potensi ini manusia bisa berkembang pesat, bisa mengelola bumi seperti ayat yang tadi. Kemudian yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filosof terkenal sampai hari ini dikaji pendapatnya di dunia bahkan. Dikenal di barat dengan nama Avicenna. Beliau seorang filsuf dari abad ke-10. Ibnu Sina mengembangkan pandangan bahwa manusia merupakan entitas yang terdiri dari unsur material atau dasar dan unsur spiritual dan suatu jiwa dalam dirinya. Dia memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah melalui proses kausatif. Apa itu kausatif?
Kausatif itu adalah situasi yang terdiri atas dua kejadian yang saling berhubungan. Yang satu menunjukkan sebab dan yang lain menyatakan akibat. Apa sih maksudnya kausatif itu? Verba kausatif adalah kata kerja yang menyatakan bahwa makna kausalitas. Kausalitas itu adalah sendiri diartikan sebagai hubungan sebab akibat. Contoh, kata verbal kausatif itu diantaranya penyebab, menyebabkan, mengakibatkan, disebabkan, diakibatkan, menimbulkan, berdampak pada, berakibat pada, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan teorinya Al-Farabi menggunakan istilah untuk menyebut manusia itu dengan mau wujud. Manusia itu wujud enggak? Kita mengkaji hakikat manusia. Manusia ini wujud enggak? Kalau kita berpikir secara bertahap-tahap yang tadi itu berpikir ke belakang, jadi manusia diciptakan dari bahan-bahannya berasal dari tanah, kemudian jadi saripati, kemudian menjadi air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang-tulang, jadilah manusia, kemudian manusia mati, kembali kepada tanah. Kemana manusia? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Maka wujud kita ini hanya sementara. Maka Al-Farabi menggunakan istilah mau wujud, ini namanya kausatif, diadakan oleh yang ada. Diadakan oleh yang ada. Maka Al-Farabi menggunakan dua istilah untuk menjelaskan wujud itu. Yang pertama adalah wajibul wujud dan mungkinun wujud. Wujud dan mau wujud. Yang wajib wujud hanyalah Allah. Kemungkinan wujud itu adalah manusia atau alam semesta. Karena wujudnya alam semesta ini adalah wujud pinjaman. Hanya sifatnya sementara. Uluman makai apa? Waya pokok. Wajib murah yang dalam dibalik. Nah itu. Nanti kita berbanyak. Selanjutnya filsafat pendidikan Islam meyakini bahwa setiap manusia lahir dengan fitrah yang suci dan potensi yang belum tergali sepenuhnya. Fitrah mencakup kecenderungan alami manusia untuk beribadah kepada Allah, mengembangkan akhlak yang baik dan mencari kebenaran. Siapapun itu manusia itu pasti fitrahnya itu mencari kebenaran. Makanya banyak orang bertanya, what have you learned? Apa yang boleh orang Islam dalam puasa tadi? Apa yang kita pelajari yang ini harus menjadi perhatian setiap hari. Kalau ini menjadi perhatian seperti ini. What have you learned? Pertanyaannya harus ada dalam diri kita setiap hari. Yang belum jadi tugasnya, silakan berpikir tentang ini. What have you learned? Hikmah apa yang didapat setelah mengikuti kawan tersebut? Nanti dijawab sendiri nanti. Bagaimana implikasi dalam kehidupan sehari-hari? Setelah mengetahui hakikat manusia dari berbagai perspektif, dari panjang lebar kita menjelaskan bahwa manusia punya potensi yang sangat besar dalam hidup. Untuk apa? Untuk memiliki pengetahuan yang baik. Kalau kalian tidak mempersiapkan dirinya dari sekarang, maka kalian 5 tahun 10 tahun yang akan datang akan tertindas
Karena dunia ini semakin berkembang. Kalau kalian tidak tahan dalam belajar dan tapi maka siaplah 5 tahun untuk akan merasakan perihnya betul. Ini terakhir. Ini tugas ini bukan wajib ya. Saya mengajak kalian semua menemukan koneksi ini melalui video kreator. Maksudnya apa? Semua kita punya kebutuhan kasih saat ini, dan hal ini menjadi kebutuhan bukan jadi barang mewah sekarang. Semuanya menjadi kebutuhan serangan. Mungkin salah satu pendapat para filosof atau pendapat siapa saja tuangkan dalam video itu. Durasinya 50 menit. Upload di media sosial, Facebook, TikTok, dan jenisnya. Jadi mulainya melalui pesan-pesan atau beli saya nanti kalau ada di video. Kalian upload di mana? Jadi kalian tuh upload di TikTok, upload di Facebook, isi media sosial media sosial dengan apa kata Imam Syafi'i? Tentu sebagai semangat kita belajar. Ra'aitul ilma sahibu karim walau waladan apa pun ni'am. Jadi saya melihat kata Imam Syafi'i. Saya melihat salah seorang di antara kalian memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang berkualitas. Orang itu berilmu kata Imam Syafi'i, maka dia tetap menjadi istimewa. Walau waladan apa pun ni'am. Walaupun orang itu lahir dari orang yang biasa-biasa saja. Kita semua di sini tidak ada anak raja, tapi ada raja gini. Ada keturunan bangsawan ini, ada anak presiden, mana orang kaya. Kita rata-rata keturunan orang yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita memiliki ilmu yang banyak, maka kita akan menjadi orang yang tetap istimewa. Dengan ilmu itu kita akan menjadi istimewa pada kita. Walaupun kita lahir dari orang yang biasa-biasa. Ini semangat kita untuk belajar. Jangan berhenti belajar. Walaupun kita anak-anak bangku. Betul ya? Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan dicatat seperti amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.